tidak akan pernah masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebiji sawi saja keakuan. Jadi ada nikah 6 itu harus 6-6-nya harus makan kalau diaturi makan, karena budaya di tempat kita masih seperti itu. Tanpa niat puasa tarwiyah panjenengan sudah dapat pahala tarwiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli niyatin shalihah linailis sa'adah wassalamah wal bisyarah wassihah wal afiyah wal mu'afah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Sayyidul Istighfar dulu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma salatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Masjid Baitur Rahmah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat semua nggih Bapak Ibu nggih? Rasanya saya udah lama sekali nggak kesini. Ada 3 bulan mungkin. Sejak puasa itu ya. Kita sekarang berada pada fase wal fajr walayalin ashr. Dengan izin Allah kita berada pada waktu 1 waktu fajar. Ini waktu fajar. Waktu masuknya pagi ya, ketika fajar menyingsing maka kita diwajibkan sholat subuh. Itulah yang disebut dengan fajar shodiq. Walayalin ashr, dan 10 hari, 10 malam, atau 10 di malam hari yang 10. Walayalin, layal itu dari lail, dan di waktu malam al-ashr, walayalin ashr yang 10. Penafsiran para ulama, malam yang 10 ini adalah malam awal bulan Dzulhijjah.
Jadi malam 1, malam 2, malam 3, malam 4 sampai malam 10. Ini termasuk malam-malam yang istimewa. Termasuk karena disebutkan di dalam janjinya Allah, sumpahnya Allah. Allah kalau bersumpah menyebutkan sesuatu, pasti sesuatu itu istimewa. Wal asr, demi waktu. Waktu itu sesuatu yang istimewa. Waktu itu adalah hal yang tidak bisa kita hentikan. Sekuat tenaga nggak bisa. Saatnya tua ya tua aja, nggak bisa kembali muda. Di sesuatu yang istimewa itu adalah hal-hal yang disebutkan dalam sumpahnya Allah. Wadduha, demi waktu duha. Waktu duha itu sangat sedikit orang yang ingat kepada Allah. Kebanyakan pada bekerja. Walail, waktu malam, sedikit sekali orang yang menghidupkan malam. Apalagi 10 malam di awal bulan Dzulhijjah ini. Banyak orang yang sudah tahu tetapi tidak mengamalkan, atau bahkan kita baru tahu ini. Kalau 10 malam bulan Dzulhijjah itu istimewa. Saudara-saudaraku sekalian, padahal ini sudah malam keberapa ini? Senin malam ke-7 ya. Tinggal 3 malam lagi. Nah, yang paling istimewa lagi nih, apalagi bagi jamaah haji, nanti malam dan besok malam. Malam tarwiyah dan malam Arafah. Harinya juga istimewa, kita disunnahkan untuk berpuasa. Maka yang rajin berpuasa, silahkan besok berpuasa. Yang tidak rajin ya etok-etok puasa lah. Etok puasa itu jangan mengganggu orang yang puasa. Kalau istrinya puasa ya awake dhewe makame ngumpet ning kamar. Dan istrinya olah melu-melu buka. Bagi perempuan tambahan, biasanya ibu-ibu itu punya hutang. Gimana Ustaz? Supaya sekalian saya bayar hutang. Nah, ini penting. Niat saja bayar hutang qadha puasa yang kemarin. Tanpa niat puasa tarwiyah, panjenengan sudah dapat pahala tarwiyah. Karena hari itu hari tarwiyah. Jangan niat puasa tarwiyah, itu nggak dapat bayar hutang, nggak dapat. Tapi niatlah puasa wajib, karena sunnah sama wajib ini menang wajibnya. Jadi nanti besok ini hari Senin Selasa, niat puasa tarwiyah, nanti malam sahur, terus suaminya dibangunkan biar ikut sahur. Minimal ngonconi sahur, urusan poso pora urusan sampean Pak, sing penting ngonconi sahur ya. Gak apa-apa. Kita di pondok udah komitmen besok malam sahur bersama para santri. Kata istri saya, ya puasa enggak? Biasanya puasa. Insya Allah saya puasa dan insya Allah pahalanya insya Allah lebih besar. Kenapa? Besok hari Senin itu Tobu bilang ada 6 pengantin yang harus saya ijabkan. Ini godaannya kan besar sekali ya. Kalau terutama kalau udah menikah kan itu, monggo Pak Ustadz ya, daharin. Maaf, anaso imun. Wah. Tapi insya Allah kita puasa. Ternyata memang saya masih ingat nasihatnya Sayyidina Ali. Di dunia ini tidak ada kepahitan yang paling menyakitkan kecuali kita berharap sesuatu. Hidup itu jangan banyak berharap, jangan banyak berekspektasi. Nanti kita banyak sakit hati. Saya itu buktikan berkali-kali. Ini cerita aja ya.
Saya pun lagi latihan, pokoknya apapun jangan berharap lah. Jangan berharap. Nanti kita sakit hati. Kemarin nikah ke 3 nganten. Saya kalau nikah kayak ini cerita dulu ya sebelum kita ngaji ada hubungannya dengan kurban karena penting. Karena sehatnya Imam Ali. Tidak ada kepahitan di dunia yang lebih pahit kecuali berharap kepada makhluk. Dan memang itu nggak boleh, namanya taubat. Saya nikah ke 3. Saya kalau habis nikah kayak itu toh Pak suruh makan, saya harus makan. Kecuali kalau sedang puasa, insya Allah juga memahami. Saya harus makan. Jadi ada nikah 6 itu harus 6-6-nya harus makan kalau diaturi makan. Karena budaya di tempat kita masih seperti itu. Gimana caranya? Yang ngambil nasinya sedikit, paling 1 sendok, 2 sendok, sehingga nggak kenyang. Nah, kemarin ada 3 pengantin. Yang pertama makan nasinya 2 sendok aja karena tahu nikahnya 3 nih. Jadi kan lumayan udah 2 sendok sama daging yang kecil. Seneng, yang punya gawe itu seneng. Kalau daripada kita diaturi makan nggak makan itu dianggapnya sombong. Terus yang kedua di atas Ambarawa itu namanya ada Gua Maria tuh di atasnya itu. Kemarin nikahnya di situ. Makan juga sama ayam sedikit, nasinya sedikit. Turun lagi persis di sampingnya stasiun Ambarawa, persis itu di sampingnya stasiun Ambarawa. Itu saya baru masuk, aromanya sudah seger. Karena apa? Karena ada kambing guling. Di area pengantin ada kambing yang diputar-putar itu loh Bu. Saya bilang, ada kambing. Kayaknya belum Idul Adha kok di sini udah ada kambing. Daerah sana sering sekali itu. Saya pikir di sini saya kenyangnya ini. Ini mulai nggak boleh itu secara agama, ya nggak boleh. Udah nikah ternyata memang itu pejabat lah dan ini sepertinya second manten. Tahu second manten nggak? Nah, tapi masih diramaikan. Dia mantennya yang laki-laki kelahiran 82 itu berarti sudah 40-an. Baru tahu ya. Nah, itu kemudian tentara. Setelah ijab, saya tunggu-tunggu nggak ada yang mempersilahkan Pak. Ini penting ini Ustaz. Jangan berharap. Tambah-tambah MC-nya terima kasih pada Bapak Penghulu. Mbok menawi wonten acara lintu kami persilahkan. Sugeng tidak. Kok masa saya kan belum makan kan nggak mungkin. Itu masih dikasih roti. Jangan berharaplah. Jangan berharap sesuatu yang belum yakin, belum pasti menjadi rezeki kita. Sesuatu kalau sudah menjadi rezeki kita, nggak bakal kemana. Yakin itu. Dan sesuatu kalau bukan rezeki kita, kalau bukan jodoh kita, dikejar dengan cara apapun, nggak bakal dapat. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Makanya salah satu kebodohan kita yang jadi penyakit, terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Nanti jodohnya gimana, udah lulus nanti kerjanya apa, itu urusan Allah. Gak usah banyak dipikirkan. Nanti kita kena penyakit gangguan kecemasan. Kalau udah jadi jatah kita nggak bakal kemana. Sehari sebelumnya beda lagi. Cerita-cerita tapi mudah-mudahan ada hikmahnya. Setelah nikahkan langsung, monggo Bapak Penghulu sarapan dulu. Ijabnya jam 7. Nih jam 7 saya sudah ngijab ya, di pojok Sari Ambarawa. Sampai jam 10 nanti. Setiap jam 7, 8, 9, 10. Kemarin jam sebelumnya ya, hari sebelumnya jam 7. Langsung itu, monggo Pak Penghulu dahar, makan Pak. Makan sedikit sarapan. Alhamdulillah dari rumah belum sarapan. Kebetulan habis ngaji di mana tuh kemarin itu di Geraha, bukan yang Geraha ya. Terus langsung ke sana
Ngijapi, habis ngijapi langsung suruh sarapan. Setelah sarapan, itu di atas meja ada bungkusan 2. Nah, saya langsung berpikir, ini pasti berkah buat saya. Ya kan pikiran ini nggak bisa dicegah ya. Kita bisanya, jangan. Bukan, mungkin itu bukan rezeki. Tapi kan pikiran ini kan nggak bisa dicegah. Kecuali kita yang ngedem-ngedemi hati, jangan-jangan bukan untuk saya. Betul itu, saya naik motor nggak apa dulu, ini berkahnya ketinggalan, enggak. Pulang saja saya. Pulang sampai kantor. Saya di jalan itu udah kepikiran, ya Allah, saya sedang latihan terus, jangan berharap kepada makhluk. Karena kita akan sakit hati. Padahal saya nyetar motor itu pelan-pelan gitu. Siapa tahu disusul. Iya. Terus sudah sampai kantor ngopi lah. Ada orang nganter ke berkat. Ternyata berkat yang tadi. Tapi ujiannya, udah jangan berharap. Kalau itu rezekimu pasti disusulkan. Saya ini kan yang tadi. Kalian makasih. Sampai kantor diantar. Pokoknya udah kunci hidup yang membuat kita sakit hati adalah banyak berharap kepada siapa? Pada siapa? Bukankah ibu-ibu banyak yang sakit hati karena udah bikin sarapan, udah bikin masak dengan baik, tapi ternyata pulang kerja suami malah marah-marah, sakit hati. Yang diharapkan dipeluk, disayang, senyum, minimal kan gitu. Tapi marah-marah karena permasalahannya di kantor. Sakit hati. Karena apa? Bukan karena suami marah. Ingat tuh ya. Jenengan kenapa sakit hati? Ketika suami nggak senyum dan lain sebagainya. Karena berharap perhatian dari suami yang itu tidak didapatkan. Tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nggak ada tuh pahalanya kita menyiapkan makanan. Nggak ada. Karena apa? Karena harapan kita bukan pahala Allah. Pengen dipuji suami, syukur-syukur duitnya metu, kan itu tuh. Nggak ada. Udahlah kita ngaji aja. Itu juga ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani akahuwal abtar. Ini adalah ayat yang paling pendek dalam Al-Quran. Dan ini yang dijadikan dasar hukum wajibnya kurban. Ini dalam mazhab Imam Malik, dalam mazhab Imam Ahmad. Kalau mazhab Imam Syafi'i sunnah muakkad, tidak sampai wajib. Sunnah muakkad itu, mazhab Syafi'i udah mendekati wajib kurban itu bagi yang mampu, seperti halnya haji. Yang tidak mampu, tidak apa-apa. Ini masih ada waktu. Berapa hari lagi? 2 hari lagi. Silakan yang punya kemampuan. Jangan lewatkan. Karena ini setara hukumnya dengan sholat qobliyah subuh. Kurban itu. Kalau sunnah muakkad. Sunnah qobliyah subuh itu sunnah muakkad. Kalau sunnah ada muakkadnya berarti sesuatu itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Sama-sama sunnah qobliyah sebelum subuh dengan sebelum maghrib itu beda. Sebelum maghrib itu disebut dengan ghairu muakkad, sunnah biasa, tidak terlalu kuat karena Nabi kadang-kadang tidak sholat sunnah qobliyah maghrib. Itu untuk membedakannya. Kalau muakkad hampir Nabi tidak pernah, bukan hampir, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Berarti termasuk kurban, Nabi tidak pernah meninggalkan. Selagi kita mampu, ayo kurban.
Apa tuh tujuannya Ustaz? Kurban itu apa sih? Wong paling cuma nyembelih kambing, nyembelih sapi, dikuliti, dibagi, makan, habis. 2-3 hari udah keluar lagi. Cuma itu. Ada yang harus dipotong dari diri kita. Ada yang potong gaji, ada yang potong tabungan. Sekarang itu potong Brimo, Bayen, apalagi itu Bima yang punya Bank Jateng, potong sehingga nanti saldonya berkurang. Apa sebenarnya hikmahnya yang paling penting? Kalau kita hanya mengeluarkan uang untuk kurban terus setelah itu udah selesai, nggak ada perubahan dari diri kita, hampir tidak ada manfaatnya kurban itu, apalagi tidak dibarengi dengan keikhlasan. Allah itu nggak nerima daging kurban, Allah nggak nerima bulunya, Allah nggak nerima kepalanya, darahnya, nggak ada yang diterima oleh Allah itu kecuali ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa yang harus kita jadikan pelajaran dalam hidup tentang kurban yang terpenting. Pertama, kurban itu adalah qati'un lil kibar. Bahasa saya, bagaimana kurban ini menjadikan pelajaran kita untuk memotong, menyembelih, menguliti, membredeli dalam diri kita pengakuan keakuan. Ini yang terpenting. Karena masalah-masalah dalam hidup ini paling banyak itu disebabkan karena pengakuan keakuan. Orang kalau suka ngaku-ngaku, dia bukan hanya bermasalah dengan orang lain, bermasalah dengan Allah. Iblis itu bermasalah dengan Allah. Bukan karena dia nggak cerdas, bukan karena dia nggak pintar, karena dia ngaku lebih baik daripada Adam, kemudian menentang perintah Allah. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gak mau aku sujud ya Allah. Aku lebih senior daripada dia, aku lebih baik daripada dia. Aku dan aku. Inilah karakter yang paling dibenci oleh Allah. Karakter keakuan. Sampai saking bencinya Allah, Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man fi qabrihi mithqalu dzarrah minal kibar. Tidak akan pernah masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebiji sawi saja keakuan, kesombongan, takabur bahasa Qur'annya. Enggak bisa. Ya saking bencinya Allah. Dan kalau Allah sudah benci sesuatu, maka skala mayoritas orang juga akan benci, Pak. Enggak percaya silakan. Buktikan di masyarakat. Nek ono wong kok ngomong aku. Bisa orang itu senyum tapi sebenarnya hatinya nggak bisa menerima. Ini loh masjid kalau nggak ada aku nggak jadi. Di masyarakat ini dulu nggak benar semuanya. Kalau nggak ada aku di sini, aku terus yang disebut. Bu, kalau ada suami cerita begini, Bu, kamu itu kalau nggak nikah sama aku, udah jadi apa sekarang? Ya jadi istri lah, Pak. Seneng nggak istri yang dibilangi suami kayak gitu? Seneng ya. Jadi pengakuan keakuan itu sumber masalah dimanapun. Dalam keluarga jadi masalah, di RT jadi masalah, di masjid jadi masalah, di musola, dimanapun
Jadi masalah yang merusak satu komunitas keharmonisan itu adalah pengakuan keakuan. Apa bedanya kurban? Untuk memahamkan kepada kita bahwa tidak ada di dunia ini yang milik kita, nggak ada. Apa yang milik kita? Selama ini kan kita banyak mengakui, ini lo istriku, ini lo suamiku, ini lo rumahku, ini lo sawahku, ini mobilku, ini lo gelangku, lo gelangku lo. Iya kan? Padahal nggak ada. Jangankan gelang, jangankan kalung, jangankan sawah, rumah, pekerjaan, jabatan. Jabatan itu apa tuh? Cuma secarik SK, kertas. Maaf Bu, tubuh kita aja bukan milik kita. Ini saya lagi suka jelaskan ini. Tubuh kita ini loh bukan milik kita. Kalau tubuh kita ini milik kita yang desain, pasti nggak model gini-gini bentuknya termasuk saya. Kita desain yang lebih bagus, yang sispek kalau laki-laki itu. Oke, enggak bentuknya gini, ada yang bunder, ada yang ceking. Kalau saya ya paling enggak agak tambah dagingnya sedikit gitu. Enggak bisa tuh. Udah minum susu apa katanya supaya tambah berat badan, susu kuda liar. Ya segini-gini aja. Ibu-ibu maaf yang saya nggak berani bilang gemuk, saya khawatir dicegat. Yang berkualitas, udah katanya pakai apa tuh kayak mantol itu lari-lari, wah nanti turun 5 kilo. Iya turun 5 kilo tapi nambahnya 6 kilo. Gak bisa tuh. Makanya maaf yang diet boleh diet, tapi diet sehat bukan diet ketat. Paham ya? Yang nggak ngerposok ya awake dhewe, nggak suka Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kau jadikan dirimu itu kepada kesengsaraan. Udah nggak apa-apa. Berbobot sing penting sehat, kurus ya sing penting sehat. Yang kita kejar itu sehat karena Allah menginginkan sehat. Kata siapa Allah menginginkan langsing? Kan enggak. Nah, kita dulu kalau tubuh kita ini milik kita, pasti kita akan mendesain ibu-ibu paling enggak ya lebih cantik daripada kajol gitu kan. Saya yo rada lumayan kayak Ariel Noah gitu. Enggak bisa, udah paketan hidup ini sampai mati paketan, Pak. Paketan, baca kalau enggak percaya hadisnya. 50.000 tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan, takdir kita udah dicatat. Buminya belum dibuat, apalagi kita, buminya belum dibuat, langitnya belum dibuat, takdir kita udah dicatat. Sampai meninggal dunia tahun berapa, udah dicatat. Makanya hidup ini tenang aja. Itu hadisnya sahih nggak ngarang gitu. Makanya hidup tenang itu karena keyakinan. Doa yang kita baca itu doanya Nabi, Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqo. Semakin yakin, semakin bahagia. Makanya ngaji ini targetnya semakin yakin. Sholat ini ngajinya semakin. Target kita semakin yakin kepada Allah, semakin tenang. Karena apa? Allah yang ngasih itu. Huwaladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imani. Tenang, anak perempuan usia 30 tahun belum menikah, tenang, apa-apa. Tetangga bilang belum nikah, nggak apa-apa. Emang masuk surga harus sama suami? Kan enggak. Ya. Yang belum punya istri, tenang. Ini sudah punya istri malah pengen istri lagi. Yang lain aja belum dapat, kasihan, gak usah. Ayo kita bredel pengakuan keakuan. Karena membuat orang lain gak nyaman. Coba, ini kan kurban, perumpamaannya ya.
Ini kita lagi ngaji, enak, nyaman. Tiba-tiba si kambing ini masuk ke sini jalan, jalan muter-muter. Terganggu, Pak. Terganggu nggak? Terganggu. Apalagi sapi. Bubar sudah. Sapi datang, ngombe. Kenapa dia mengganggu? Kenapa kita tidak nyaman? Karena dia menunjukkan identitasnya secara utuh sebagai seekor kambing dan sebagai seekor sapi. Coba kalau dia sudah menghilangkan kekambingannya dan kesapiannya, sehingga dia sudah mengalah dan tergeletak di atas piring. Datanglah sate sapi, datanglah tongseng kambing. Lagi ngaji ini, yang ngantuk iso melek. Bahkan ada yang ngomong dalam hatinya, cocok ini kalau dibudayakan. Setiap Ahad 4 saya pasti datang lagi, sate kambing, terus gecok kambing. Karena dia tidak menunjukkan identitasnya sebagai kambing secara utuh. Kambingnya sudah ada di belakang, di depannya sudah jadi sate kambing yang datang manfaatnya kepada orang lain. Yang penting dia nggak di depan. Bahaya lagi kalau di depan. Contohnya apa? Kambing hitam. Bahaya toh. Itulah kita. Boleh kita berjasa untuk masjid ini, untuk masyarakat ini. Kita butuh jasanya orang, kita butuh kerjanya orang, bukan omongnya, bukan pengakuannya. Ya tidak? Ini yang kita ambil dari kurban ini, potong, sembelih itu pengakuan-keakuan. Masyarakat tidak butuh namamu, masyarakat tidak butuh identitasmu, masyarakat tidak butuh prestasimu, ya enggak? Masyarakat tidak butuh jabatanmu, masyarakat butuh apa manfaatmu untuk semua orang. Paham? Itu. Coba kita latihan gitu. Ini baru pulang haji aja nggak dipanggil haji, orang mangkat PK kanan. Aku itu udah pulang haji loh, Bu. Kok bilang Bu Haji gitu, nesu-nesu. Gak perlu. Orang itu butuh manfaatnya. Itu yang harus kita potong. Pengakuan keakuan. Iblis itu bukan main cerdasnya, pinternya, alimnya. Dia sudah berhadapan dengan Allah, udah komunikasi. Tapi dia menjadi makhluk terlaknat karena apa? Pengakuan keakuan. Bukan karena tidak ngalim, bukan karena tidak ahli ibadah. Ribuan tahun ia itu ibadah. Kalau bahasa tafsir Ibnu Katsirnya, khazinul jannah, bersama malaikat. Ia itu menjaga surga saat itu. Ayo kita belajar itu. Ya, ini yang merusak. Keluarga jadi rusak. Masjid menjadi rusak, musola jadi rusak. Dan kalau kita bisa sedikit demi sedikit, ya Allah, ternyata istri saya ini bukan milik saya, tapi milik Allah yang dititipkan kepada saya, yang saya harus jaga, yang saya harus pelihara, yang saya harus sayangi, seperti apapun dia, karena dia adalah bukan milik saya. Dia hamba Allah yang dititipkan kepada saya. Seperti apapun istri kita, jadi ibadah, Pak. Suami juga begitu, ya Allah. Dengan segala kekurangannya, ini adalah amanah darimu. Terima kasih, ya Allah. Segala-galanya suami saya, tidak segalak Fir'aun kepada istrinya Asia, ya enggak? Segala-galanya suami saya tidak sampai membunuh saya. Enak. Terima kasih, ya Allah. Sekeras-kerasnya istri, saya enggak berani mengatakan cerewet.
karena saya diprotes oleh ibu-ibu. Pakai bahasa yang indah apa ya? Terima kasih ya Allah, istri saya mendominasi. Ya, saya kira mendominasi. Mendominasi itu kan mendominasi ke luwih akeh omonge, luwih akeh opone, wis pokone bapak samikna wa atokna ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itulah tipe suami taat. Saya nggak berani mengatakan takut, khawatir dicegat ibu-ibu. Wah, ada suami takut istri, suami taat istri, suami sayang istri. Mendominasinya istri, tidak seperti istrinya Nabi Nuh yang menjadi musuh dalam akidah. Tidak seperti istrinya Nabi Lut yang menjadi musuh dalam ibadah. Enak. Kenapa selama ini kita marah-marah sama anak? Karena kita menganggap anak kita milik kita. Ya, kamu itu nggak rumongso, dibesarkan sama ibu sama bapak. Kamu nggak rumongso sejak kecil itu makan dari mana? Itu kesombongan kita. Kita nggak tahu bahwa anak ini amanah titipan dari Allah yang memang kewajiban kita ngasih makan, kewajiban kita mendidiknya. Bukan kemudian kita menuntut anak harus begini dan begitu. Maaf, walaupun dia belum soleh, saya tidak mengatakan tidak soleh. Terima kasih ya Allah, dikasih anak masih nakal, terus kita doa sama Allah. Tapi senakal-nakalnya anak saya cuma belum mau sholat. Yang penting saya selalu mengajar. Makasih alhamdulillah ya Allah. Tidak seperti anaknya Nabi Nuh yang menjadi musuh dalam dakwah. Anaknya Nabi Nuh itu sampai gunung udah mau kelelep saja, Nabi Nuh masih ngajak anaknya. Ayo nang, ini gunung nanti kelelep. Kamu bisa mati. Oh enggak, masa kelelep kabeh. Tapi nakal-nakalnya anak kita kan tidak sampai seperti itu. Terus saja kita ngajak dia untuk sholat. Gak mau sholat gak apa-apa, itu urusan dia sama Allah. Kewajiban kita itu ngajak dan mendoakannya. Atau kepada istri, kepada suami juga begitu. Tenang Pak hati kita. Kita tidak bisa merubah siapapun, catat. Kita nggak bisa merubah istri kita, nggak bisa. Kita nggak bisa merubah suami kita, nggak bisa. Suami belum sholat, nggak apa-apa. Kewajiban kita mengingatkan sholat, selesai. Ada seorang jamaah, Ustaz, saya takut. Kenapa? Ya Allah, sampai sekarang anak saya belum mau sholat. Saya takut besok di akhirat katanya digeret orang tua karena perbuatan anaknya yang maksiat. Ini penting sekali ilmu ini. Kalau ada orang yang takut seperti itu atau bertanya pada panjenengan seperti itu, jawab aja. Kalau gitu Nabi Nuh itu masuk neraka. Nah, ya enggak? Anaknya kan kafir. Ya enggak? Anaknya kan kafir Kanan. Istrinya kafir, Nabi Nuh tuh. Kalau yang cuma istrinya Nabi Lut. Enggak begitu. Memang para kiai, para ustadz dari dulu sering menakut-nakuti karena kewajiban ustadz kiai kita ini kan memang menakut-nakuti. Iya. Kiai, ustadz, mubalik itu tugasnya cuma 2. Karena kita pewaris para nabi. Nabi basyirau wa nadhiro, memberi kabar gembira dan menakut-nakuti. Nah ini jatahnya menakut-nakuti, karena kabar gembiranya kan sudah. Kan kita kan sering dengar nanti tuh anak yang nggak pernah sholat dan sebagainya, orang tuanya digeret ke neraka. Loh kan takut orang tua. Ustaz, saya udah haji, istri saya udah tobat, tapi anak ya Allah kan saiki orang ngerti sholat. Gimana saya di akhirat? Tenang Bu,
Kewajiban kita itu bukan menjadikan dia bukan menjadikan dia sholat atau tidak. Nggak bisa kita menjadikan dia ahli sholat. Nggak bisa kita menjadikan anak soleh solihah. Nggak bisa. Bisanya mengajak dan mendoakan. Usaha sudah. Dari kecil di TPG kan sudah. Dimasukkan sekolah Islam sudah. Toh, kalau dia sudah balik, dia berhak memilih jalan mana yang harus dia tempuh. Kita tinggal mengingatkan, nak sholat terus aja, jangan bosan-bosan. Berhasil atau tidak kita mengajak dia jadi sholat atau tidak, ditulis oleh Allah berapa kali mengajak kita, berapa keras kita mengajak, berapa banyak kita mendoakan, dan itu semuanya jadi pahala. Anak berubah atau tidak gak jadi masalah, itu urusan Allah. Nah, bisa diterima sampai sini, Bu? Nah, hati kita enggak sampai kok. Makanya Bu, maaf, kenapa kita hidup ini berat? Kenapa hidup kita ini serasa berat di pundak, berat di kepala, berat? Ini nih yang terpenting, yang banyak menimbulkan penyakit. Karena kita banyak ngurusi urusan Tuhan. Nah, urusan kita aja banyak. Kita banyak memikirkan apa yang seharusnya udah menjadi pikirannya Allah. Urusannya Allah maksudnya. Kita banyak mikiri jodohnya anak. Jodohnya anak dengan siapa? Urusan kita apa urusan Allah? Urusan Allah. Jenengan udah menjodohkan aja kadang-kadang gak jadi kok. Jenengan mengenalkan berkali-kali, ora ono sing jadi. Ono sing ngurung jodoh ke malah wis gawa calon. Ya enggak? Itu yang membuat hidup berat. Termasuk ini mendidik anak. Enggak bisa kita nyitak anak harus begini. Sebagaimana kita tidak bisa nyitak anak sesuai dengan keinginan kita. Enggak bisa. Maaf. Ada yang anaknya mirip bapaknya, karpet mirip aku yo, ayu yo, ojo koyo bapak merongos. Tapi nggak bisa. Ciptakannya sesuai Allah yang mengendaki. Tak kira lahir mirip aku, malah mirip DE. Ireng meneh. Nggak bisa, itu udah desain Allah. Desain Allah itu sak fisiknya, sak psikisnya. Sak jodohnya, sak rizkinya, yakini itu biar hidup kita tambah tenang. Termasuk kewajiban kita ini sama istri. Siapa tahu nih ya, maaf ya, ada yang istrinya belum mau jamaah, belum mau ngaji, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bu, belum mau ngaji nih, belum. Siapa sih yang istrinya juga Pak Dayat toh? Sausia anakku. Oh ya udah apa-apa. Sing penting bapak ngajak, Bu. Kalau melu ngaji ke ibu-ibu liane, moh, ya ndak apa. Mohon koncone sesuai Idul Adha disembelih lu. Enak loh Pak, kalau kita punya hati kayak gitu enak loh. Kewajiban kita cut sampai ngajak. Dia mau atau tidak bukan urusan kita, karena kita tidak bisa membolak-balikkan hatinya orang. Orang itu termasuk istri kita. Orang itu termasuk anak kita. Nabi Ibrahim gak bisa merubah ayahnya. Bukan hanya penyembah, pembuat berhala. Nabi Ibrahim. Nabi Nuh gak bisa merubah anaknya. Nabi Lut gak bisa merubah istrinya. Nabi Muhammad kekasih Allah nangis sama Allah, ya Allah, ada orang yang gak Islam. Itu saudara saya, paman saya, namanya Abu Thalib. Beliau tidak jahat ya Allah, membela dakwah Islam, membela saya ya Allah. Abu Thalib, kasih hidayah ya Allah, jadikan orang yang beriman supaya bisa masuk surga. Nabi Muhammad loh ya. Apa kata Allah? Kalau bahasa kita itu, kata Allah, kamu tidak bisa ngasih hidayah kepada yang kau cintai sekalipun, tetapi aku yang ngasih hidayah kepada orang yang kuinginkan.
Loh, jawaban Allah itu kepada Nabi Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Enak loh sama itu. Jadi kita mikir ini nggak berat. Yang belum datang, biarin. Cukup kepada kewajiban kita. Tidak perlu memikirkan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Anak soleh atau tidak itu dikendalikan sama Allah. Istri mau sholat atau tidak, suami mau sholat atau tidak, itu kehendak Allah. Kewajiban kita hanya mengajak. Saudara-saudara sekalian, ayo sekali lagi, segala sesuatu yang kita akui itu bukan milik kita. Ada saatnya kita dikasih musibah oleh Allah. Dan sesuatu yang kadang kita akui milik kita ini harus berkurang. Bahkan bukan hanya berkurang, hilang. Nih, seperti saya, nih salah satu musibahnya ya. Di dunia ini kan ada nikmat, ada musibah. Musibah itu sesuatu yang hilang dan berkurang dari diri kita. Nih, saya melihat sudah harus pakai ini. Berarti saya udah dikasih musibah nih Bu. Umur saya sudah 40 lebih. Lihat harus pakai kacamata. Panjenengan juga begitu. Kalau kita memahami, ya Allah ternyata mata ini juga bukan milik saya. Saatnya harus berpulang, harus berkurang. Ya harus pulang aja. Saya tebak dari sekian banyak ini, ya yang sudah berkurang, sudah berpulang. Ya pada saatnya semuanya berpulang. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Yang paling banyak nih, yang berkurang dan berpulang, itu adalah gigi. Saya nggak tahu giginya panjenengan, cuma menebak-nebak saja. Karena pikir saya gini, wong saya aja sudah berpulang di sini, ini 1, sini 2. Ya, yang bawah malah sudah 3, padahal belum 50 loh umur saya. Tapi coba, oh ya Allah, memang ini bukan milik saya, nggak bisa saya tahan. Ya, berusaha ditambal pakai gigi palsu, maem ketan, malah katutan ketan. Ternyata ciptaanmu lebih hebat daripada ciptaan manusia. Udah. Tapi saya bersyukur ya Allah. Kenapa bersyukur? Ini yang kau ambil yang geraham sini, sehingga masih ketutupan kulit. Jamaah saya kalau ngaji nggak tahu mereka kalau saya sudah omong. Coba saya nggak bisa bayangkan kalau yang kau ambil gigi kelinci saya yang depan. Saya kan ngajinya kurang wibawa. Pak Ustadznya ompong. Ya enggak ya Allah, terima kasih. Maafkan saya dulu nggak pernah menjaga dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, enak ya, enak. Semuanya adalah titipan. Jadi itu makna terdalam dari kurban. Ayo kita potong pengakuan keakuan. Ya, enak. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, Bu ya. Sebenarnya masih ada 2 hikmah lagi, tapi ini sudah di bel-bel jam 7 sudah harus menikahkan nganten. Yang penting bagaimana kita meraih hikmah dari ilmu. Jadi di dalam Al-Quran itu kalau bicara ilmu, di atasnya ada hikmah. Hikmah itu buahnya ilmu. Ilmu itu bisa naik, ilmu yang kita dapatkan bisa naik menjadi hikmah, tetapi bisa hanya sekedar ilmu saja. Kita tahu nih, kalau sudah, ya sudah, selesai. Pulang ya pulang. Ngajinya apa? Ya biasa. Sama Pak Hidayat, iya. Bahasanya apa? Apa ya tadi? Yang penting setelah itu maaf soto bareng-bareng ya. Selesai. Yo kadang kita ingat. Makanya maaf, supaya ilmu ini menjadi hikmah, kita jangan hanya semangat mencari ilmu. Yang terpenting itu semangat mengamalkan ilmu. Ini akan menjadi buah.
Buah itu namanya hikmah. Kalau sudah menjadi hikmah, Bu, faqad utiya khairan katsira. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang dikasih hikmah oleh Allah, maka sesungguhnya dia dikasih kebaikan yang banyak. Hikmah ini adalah ilmu yang diamalkan, akan menjadi buah. Makanya belajar, aku akan ngamal kayak ini, ngamal kayak ini, ilmunya ini. Saya senang jamaah Baitur Rahmah ini, beberapa bulan kita menghafalkan Sayyidul Istighfar. Ternyata ketika saya pancing sudah pada hafal. Itu hanya untuk memancing saja dilakukan itu. Kalau kita ngamalkannya tidak usah dilakukan, dibaca aja. Setiap ba'da sholat sekali itu sudah hebat. Minimalnya sih enggak ba'da sholat sekali, minimalnya pagi dan sore. Itu wirid pagi dan sore. Itu wiridannya Rasulullah. Lebih bagus lagi setiap ba'da sholat sekali aja. Syukur-syukur saya suka Sayyidul Istighfar, Ustaz, saya baca 3 kali, gak apa-apa. Nggak ada hitungan yang harus sampai 77 kali. Ya silahkan. Allahumma anta rabbi. Lebih nendang lagi kalau panjenengan baca terjemahannya, sehingga kita bisa meresapi. Wah, Masya Allah, dalam Sayyidul Istighfar itu ada tauhidnya, ada ampunannya, isinya itu ada pengakuan kita kepada Allah. Untuk itu mari kita tutup pengajian ini dengan membaca sekali lagi Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan kurban di Masjid Baitur Rahmah berjalan dengan lancar, berjalan dengan tertib. Ini tahun yang terbanyak. Saya mewakili masjid terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipertahankan. Yuk, jangan pikir-pikir. Insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Makanya kenapa ketika Nabi Ibrahim diperintah, beliau sudah yakin ini perintah Allah. Beliau bukan enggak yakin nyembelihnya karena takut dan sebagainya. Beliau hanya meyakinkan ini perintah Allah apa tidak. Makanya ada hari tarwiyah. Nabi Ibrahim sedang memikir-mikir, sedang ragu-ragu ini perintah Allah apa bukan. Bukan tidak taat. Ketika beliau sudah yakin di hari Arafah, langsung perintah itu disampaikan kepada anaknya. Anaknya juga orang yang bertauhid, yakin, lakukan ayah kalau memang itu perintah Allah. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Ketika itu Nabi Ibrahim nyembelih, langsung diganti. Tidak ada satu senti pun pisau yang nempel dengan urat nadinya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail langsung berganti menjadi kambing. Beliau masih ada di situ dan diselamatkan oleh Allah. Langsung diganti. Makanya kalau kita yakin bahwa kurban itu perintah Allah, tidak usah mikir-mikir lagi. Apalagi itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad, dilakukan oleh para wali, para solihin. Ya udah, kalau kita mampu kurban. Jangan mikir-mikir, lumayan itu Pak Ustadz, 3,5 juta, 4 juta itu bayaran saya sebulan loh itu. UMR lo itu, udah mikir-mikir. Itu kipas-kipas dan bisik-bisiknya setan. Kata setan, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kalau kita mau ibadah harta, zakatkah, sodakohkah, kurbankah, pasti setan datang. Nanti kamu habis lo uangnya, tabunganmu kan cuma 10 juta, nanti berkurang lo 3,5 juta, eman-eman kan? Ya kan, setan terus kayak gitu. Kan sekarang tabungannya cuma segitu. Itu bisik-bisik setan kayak gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimampukan untuk kurban setiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.